Semangat pagi, salam sehat selalu. Kita bertemu lagi pada channel Konsep Esensial Biologi. Pada pembahasan pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang respirasi anaerob. Pada background virtual yang saya gunakan di belakang saya, itu ada gambar tape, ya. Tentu saja, kenapa saya menggunakan background virtual ini? Karena respirasi anaerob ada kaitannya dengan tape. Apakah respirasi anaerob itu? Mari kita pelajari bersama-sama. Ya, respirasi anaerob kita kenal dengan istilah fermentasi. Ya, ini adalah bagian dari materi metabolisme. Kalau pada tayangan YouTube sebelumnya sudah saya bahas tentang respirasi aerob, maka di tayangan yang kali ini kita membahas respirasi anaerob. Jadi ini termasuk dalam materi metabolisme, yaitu yang katabolisme. Ya. Kemudian perhatikan, di sini ada dua gambar, ya. Ada dua gambar. Kira-kira apa yang kita pikirkan ketika kita melihat gambar? Yaitu bahwa respirasi anaerob atau yang kita kenal dengan istilah fermentasi itu terdiri dari dua fermentasi yang akan kita bahas, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Ya, fermentasi alkohol salah satu proses penerapannya adalah pada proses pembuatan tape. Kemudian pada fermentasi asam laktat di situ nampak orang habis berolahraga dan nampak dia mengalami kelelahan. Kira-kira apa hubungannya fermentasi asam laktat dengan kelelahan? Kita akan bahas. Kemudian, mengapa disebut respirasi anaerob? Ya, kalau pada pertemuan sebelumnya pada respirasi aerob itu memerlukan oksigen, sedangkan respirasi anaerob berarti kenapa anaerob? Karena prosesnya tidak memerlukan oksigen. Nah, kita bahas dulu yang pertama, yaitu fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol, ya, itu menggunakan bahan glukosa, yaitu C6, H12O6, dan karena anaerob maka tidak memerlukan oksigen pada prosesnya, kemudian menghasilkan senyawa C2H5OH. Ini yang kita kenal dengan alkohol atau etanol, kemudian menghasilkan CO2 dan 2 ATP. Nah, sekarang kita perhatikan pada fermentasi alkohol ini ATP yang diproduksi hanya ada 2, ya, hanya ada 2. Kemudian seperti halnya dengan pada respirasi aerob kemarin, C6H12O6 ini tidak langsung menjadi C2H5OH, CO2, dan 2 ATP, tetapi melalui serangkaian proses atau reaksi. Ya, kita lihat pada diagram di bawah ini. Bahannya adalah glukosa, kemudian melalui proses glikolisis, glukosa diubah menjadi asam pirufat. Nah, dalam proses perubahan glukosa menjadi asam pirufat, itu juga diproduksi NADH. Kemudian juga diproduksi ATP. Ya, sama dengan proses glikolisis yang ada pada respirasi aerob. Jadi menghasilkan 2 asam pirufat, 2 NADH dan 2 ATP. Ya, jadi ada 2 ATP-nya, NADH-nya juga 2. Asam piruvatnya juga 2. Berarti ATP yang diproduksi di sini, 2 ATP ini adalah ATP yang berasal dari proses glikolisis. Ya. Kemudian, kenapa hanya ada 2 ATP? Karena kalau pada respirasi aerob, itu kan setelah glikolisis memasuki tahap berikutnya, ada dekarboksilasi oksidatif, kemudian masuk ke siklus Krebs, kemudian masuk ke transport elektron. Sedangkan di respirasi anaerob, itu tahap yang dialami yang sama dengan respirasi aerob, hanya glikolisis. Ya. Lalu setelah terbentuk asam pirufat, kemudian
akan terbentuk dari asam pirufat ini akan terbentuk senyawa yang namanya asetaldehid, dan dalam prosesnya dia menghasilkan CO2 sebanyak 2 molekul. Jadi kalau seandainya ulangan, ada pertanyaan CO2 dibentuk dari senyawa kimia apa menjadi apa, jawabannya adalah dari asam pirufat menjadi asetaldehid ya. Dan saat itulah dibentuk CO2. Lalu ATP dihasilkan di tahap apa? Yaitu di tahap glikolisis. Kemudian asetaldehid itu mendapatkan ion H+ dari senyawa NADH sebagai sumber elektron, kemudian baru akan terbentuk etanol. Maka kalau sebagai akseptor elektron di respirasi aerob itu adalah oksigen, maka pada fermentasi alkohol sebagai akseptor elektronnya adalah senyawa asetaldehid, karena dialah nanti yang menerima elektron yaitu ion H yang dilepaskan oleh NADH. Gitu untuk fermentasi alkohol. Kemudian dalam proses pembuatan tape sebagai contoh dari fermentasi alkohol itu melibatkan peranan dari Saccharomyces cerevisiae. Itu yang sehari-hari di dalam kehidupan sehari-hari kita kenal dengan istilah ragi, istilah yeast. Kemudian ragi atau yeast itu kemudian dikemas dengan berbagai merek yang ada di swalayan atau ada di toko-toko di rumah ya, di dekat rumah kita barangkali, itu yang digunakan dalam pembuatan tape, dalam pembuatan roti itu sebenarnya isinya semuanya ragi, hanya saja mereknya ada berbagai macam ya. Dan itu adalah Saccharomyces cerevisiae ya. Mungkin ada yang pernah membuat tape anak-anak ya. Jadi dari ragi tadi biasanya kan kita masukkan pada air hangat yang sudah berisi gula. Sebenarnya itu kita sudah menerapkan proses fermentasi alkohol ya. Jadi jamurnya seperti ini. Ini jamurnya mikroskopis dan kita hanya bisa mengamati menggunakan mikroskop. Tuh. Kemudian, nah, anak-anak di masa pandemi itu kan kita tidak bisa praktikum yang kita lakukan seperti pada saat normal di laboratorium, maka untuk percobaan fermentasi alkohol, saya mencoba untuk memberikan ilustrasi. Di sini ada 2 gambar. Ya, ada 2 gambar. Biasanya kalau di lab ini kita pakai labu Erlenmeyer ya, kita pakai labu Erlenmeyer yang kemudian kita isi dengan larutan gula. Kemudian kita isi dengan ragi, mereknya apapun tidak masalah. Kita isi ragi, sebenarnya isinya tadi adalah jamur Saccharomyces cerevisiae ya. Berarti kan ini kalau kita kaitkan dengan reaksi kimia yang tadi, gula ini kan C6H12O6 ya. Kemudian oleh ragi, maka dia akan mengalami proses fermentasi. Kenapa ini dipakai termometer ya, karena reaksinya adalah reaksi eksoterm yang membebaskan panas. Kemudian ini ada selang yang dihubungkan ke tabung yang kedua ya. Gunanya nanti zat yang terbentuk di sini akan mengalir kemudian menuju ke tabung yang kedua. Nah, tabung yang kedua itu diisi apa? Air kapur, jadi air kapur ini kemudian ditetesi dengan indikator PP ya, maka warnanya menjadi merah muda. Jadi air kapur itu kan biasanya putih keruh begitu. Kemudian ketika ditetesi indikator PP, maka warnanya menjadi merah muda. Kenapa merah muda? Karena air kapur itu bersifat basah. Seperti itu ya. Nanti kita akan melihat setelah kira-kira 30 menit, warna pada larutan pada tabung 2 ini menjadi jernih. Ya, kenapa bisa menjadi jernih? Ya. Karena CaOH2 pada air kapur ini nanti bereaksi dengan CO2. Dari mana CO2? CO2 itu terbentuk dari fermentasi yang terjadi di tabung 1 ya, sehingga nanti menghasilkan CaCO3
ya, dan H2O ya. Jadi semakin turun kadar basanya pada larutan ini, maka larutan kemudian akan menjadi jernih ya. Itu gambarannya anak-anak. Kalau misalnya kalian bisa merangkai alat seperti ini di rumah ya, secara sederhana. Jadi kemudian ini nanti ditutup pakai sumbat gabus atau apa begitu, lalu kita lubangi, diberi selang, dihubungkan seperti ini, kita bisa melakukan percobaan sendiri begitu. Atau barangkali kalian bisa improvisasi, tidak usah pakai indikator PP. Yang penting hanya pengen melihat benar atau tidak bahwa reaksi itu menghasilkan gas, dan gasnya adalah CO2 ya. Cari saja botol, kemudian diisi gula yang sudah dilarutkan pada air, lalu masukkan ragi, kemudian pada botol itu kalian tutup dengan balon. Nanti kita lihat balonnya menyala atau tidak. Balonnya menjadi besar atau tidak. Ya, kalau balonnya menjadi besar, berarti kan di dalamnya berisi gas, dan gas itu adalah CO2. Maka silahkan bereksperimen. Yang penting secara konsep bahwa fermentasi alkohol itu menghasilkan CO2, itu dapat kalian buktikan dengan cara yang apa saja, yang mungkin kalian bisa improvisasi dari rumah, begitu ya. Lalu yang kedua, fermentasi asam laktat. Ya, bahannya sama anak-anak. Jadi fermentasi alkohol, fermentasi asam laktat, kemudian respirasi aerob, itu semua menggunakan bahan yaitu glukosa, ya. Kemudian glukosa ini akan terurai menjadi asam laktat yaitu C3H6O3, ya. Kita lihat kenapa ini katabolisme anak-anak, karena di sini senyawanya beratom C6 menjadi C3. Berarti senyawa berukuran besar diubah atau diuraikan menjadi senyawa yang ukurannya lebih kecil, ya. Nah, di sini yang diproduksi hanya asam laktat dan 2 ATP ya. Jadi tidak ada CO2, diingat-ingat ya. Yang menghasilkan CO2 adalah yang fermentasi alkohol. Nah, kemudian bagaimana reaksinya? Seperti kemarin juga Bu Clara sudah sampaikan bahwa ini tidak langsung glukosa diuraikan menjadi asam laktat dan 2 ATP, tetapi melalui tahap reaksi seperti ini ya. Sama. Glukosa menjadi asam pirufat, kemudian 2 ATP dan 2 NADH, berarti ini adalah reaksi glikolisis ya. Kemudian asam pirufat menerima elektron berupa ion H+ dari NADH, maka asam pirufat sebagai akseptor elektron yang kemudian menjadi asam laktat. Jadi gambarannya seperti itu ya. Ini. Kemudian nah, di mana dan kapan terjadi fermentasi asam laktat ya? Kadang-kadang anak-anak kita mengalami sesuatu di tubuh kita ya. Tetapi kita tidak pernah menyadari bahwa ternyata itu adalah reaksi kimia yang tidak benar terjadi di dalam tubuh kita ya. Satu gambaran, saya selalu menyampaikan bahwa kita itu hidup karena ada reaksi kimia. Maka tugas kita supaya hidup kita baik dan sehat adalah tentu saja menyediakan bahan-bahan untuk reaksi, ya, menyediakan energi begitu yang nanti akan terbentuk di dalam tubuh kita, ya. Sehingga kalau bahan reaksi, kemudian energi dan enzim itu ada di dalam tubuh kita, maka reaksi-reaksi kimia dalam tubuh kita akan berjalan dengan baik, maka badan itu rasanya ringan ya. Jadi kita tidak merasakan sesuatu yang tidak enak pada organ-organ tubuh kita ya. Sebagai contoh seperti ini ya. Pada sel otot, jadi kita ingat kembali bahwa di pelajaran kelas 11 ya. Itu kan ketika otot berkontraksi, maka kita bisa bergerak ya. Tetapi ketika kita membutuhkan gerak yang banyak, misalnya ketika kita sedang berlari, ya, berlari itu kan berarti gerakannya banyak. Maka secara logika, kita butuh energi yang banyak dalam waktu yang singkat. Ya, oleh karena itu biasanya dalam kondisi seperti itu seseorang akan kurang oksigen. Oleh karena itu yang terjadi adalah fermentasi asam laktat di dalam sel otot. Jadi kalau pertanyaannya di mana terjadi fermentasi asam laktat,
itu pada tubuh kita terjadi pada sel otot. Ya, dan kapan ya? Kapan waktunya terjadi fermentasi asam laktat adalah ketika tubuh kita kekurangan oksigen. Nah, kalau kita habis olahraga biasanya setelah selesai olahraga kita akan merasakan tegal linu pada otot. Sebenarnya itu juga reaksi kimia. Karena tegal linu di dalam sel otot itu menunjukkan terjadinya timbunan asam laktat, ya. Dan kalau timbunannya banyak maka otot menjadi kejang. Mungkin kita melihat ya pada pelari sprint itu, ya dia harus mencapai jarak tertentu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Maka biasanya itu kejadian kejang otot banyak. Karena apa? Timbunan asam laktatnya banyak, ya kurang lebih seperti itu. Kemudian mengapa respirasi anaerob menghasilkan energi lebih sedikit dibandingkan respirasi aerob? Padahal bahan yang digunakan sama, kan sama-sama menggunakan bahan yaitu satu molekul glukosa, ya. Tapi pada respirasi aerob masih ingat berapa energi yang dihasilkan? Yaitu 38 ATP. Sedangkan pada respirasi anaerob energi yang dihasilkan hanya 2 ATP, ya. Maka kalau kita perhatikan pada respirasi anaerob itu glukosa tidak secara sempurna diuraikan menjadi CO2 dan H2O. Jadi glukosa itu senyawa beratom C6 itu harusnya terurai menjadi CO2 senyawa beratom C1. Berarti C6 menjadi C1. Maka ini kan berarti glukosa tidak secara sempurna terurai begitu. Ya, atau bahasa lainnya adalah glukosa itu diuraikan menjadi senyawa di mana senyawa itu masih menyimpan energi. Contohnya, pada fermentasi alkohol ini kan diuraikannya menjadi C2H5OH, ya. C2H5OH ini kan ini masih C2, berarti masih ada kemungkinan senyawa ini terurai menjadi senyawa yang lebih kecil dan proses peruraian itu menghasilkan energi. Masih ingat ya, bahwa reaksi kimia itu kan ada dua. Reaksi pembentukan zat atau yang kita kenal dengan anabolisme itu memerlukan energi, sedangkan reaksi peruraian senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana itu adalah reaksi yang membebaskan energi. Maka kalau ini masih dalam bentuk C2H5OH, ini C-nya masih C2, senyawa beratom C2, maka masih ada senyawa ini kemungkinan terurai menjadi senyawa yang lebih kecil yang menghasilkan energi. Demikian juga asam laktat, yaitu C3H6O3, ini juga masih menyimpan energi. Ya, oleh karena itu, tentu saja hasil energinya lebih sedikit. Ya, itu. Kemudian kesimpulan yang bisa kita ambil, apa tuh perbedaan respirasi aerob dan anaerob ya? Kita bandingkan. Aerob berarti memerlukan oksigen, kemudian respirasi anaerob tidak memerlukan oksigen. Kemudian dari sudut pandang energi, respirasi aerob menghasilkan energi yang lebih banyak, yaitu 38 ATP, sedangkan respirasi anaerob menghasilkan energi hanya 2 ATP. Kemudian senyawa yang dihasilkan pada respirasi aerob itu tidak beracun bagi sel, ya, CO2, H2O. Kemudian yang anaerob kita lihat yang dihasilkan adalah alkohol dan asam laktat, ya. Keduanya adalah senyawa yang bersifat racun bagi sel. Kemudian respirasi aerob terjadi di sebagian besar sel, ya, karena di dalam sel itu ada mitokondria, maka otomatis di situ terjadi respirasi yang aerob, ya. Kemudian respirasi anaerob itu terjadi pada antara lain pada jamur Saccharomyces cerevisiae dan pada sel otot itu, ya. Demikian penjelasan dari saya tentang respirasi anaerob. Semoga bermanfaat ya. Terutama kembali lagi dalam kondisi pandemi, kita tidak bisa ketemu, kalian tidak bisa ketemu dengan Bapak Ibu guru. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada konsep esensial
berikutnya yang akan kembali saya tayangkan pada video-video berikutnya. Selamat pagi, Tuhan memberkati, sehat selalu.